Ketika kamu merasa hampa, kamu sudah punya banyak teman, kesuksesan, makanan enak, dan barang bagus, tapi rasanya masih ada yang kurang. Atau mungkin kamu habis kehilangan suatu hal yang berharga. Ada perasaan kesepian dari lubang batin yang terbuka lebar. Ada kekosongan yang bingung harus bagaimana cara mengisinya. Kenapa rasa hampa bisa begitu menyakitkan? Yuk, coba cari tahu tanda dan alasan mengapa kamu merasa hampa, serta bagaimana mengatasinya. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan perasaan hampa? Secara emosional, perasaan hampa adalah kesedihan batin, seperti nggak bahagia, hilang harapan, atau sulit merasa puas. Ketika seseorang mengalami kekosongan, mereka terjerumus ke dalam jurang yang dalam dan seringkali mencari pelarian. Tanda-tanda orang yang merasa hidupnya hampa bisa jadi dia takut ditinggal sendirian, kehilangan makna hidup, tidak ada kebahagiaan dan kepuasan sejati, melakukan perilaku adiktif untuk mengurangi kekosongan, mati rasa secara emosional, menjadi gila kerja sebagai pelarian, atau kebosanan kronis. Mungkin tidak semua orang mengalami semua hal itu, tapi kalau kamu mengalami setengah dari hal tersebut, bisa jadi kamu memang sedang merasa hampa. Ada begitu banyak alasan pembenaran ketika kamu merasa hampa. Tapi kamu tidak boleh sampai terkecoh dengan alasan salah seperti gak punya pasangan, gak punya uang, gak cukup sukses, pasangan yang sudah gak cinta lagi, bosan dengan pasangan, gak punya teman dekat, atau bukan dalam pekerjaan yang tepat. Kalau digali lebih dalam lagi, sebenarnya ada inti masalah dari rasa hampa yang sedang kamu rasakan. Apa itu? 1. Kehilangan jiwa. Kita semua pernah mengalami kehilangan jiwa sampai batas tertentu. Apa sih artinya? Kehilangan jiwa adalah wujud dari ada hal yang hilang pada diri kita. Jiwa itu sendiri adalah kekuatan yang tidak terlihat yang menghidupi kita. Kalau jiwa kita hilang, maka kita akan terus-menerus mencari dan seringkali bisa salah arah. Misalnya, obsesi dengan uang, ketenaran kekuasaan, keindahan dan hubungan yang sempurna, itu semua adalah upaya untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, yaitu kontak dengan jiwa kita. 2. Hilangnya makna dan tujuan. Dari kecil kita dituntut untuk menjadi versi tertentu agar dapat diterima dengan baik di lingkungan sosial. Ketika dewasa, kita mulai mempertanyakan semua hal yang kita miliki. Lalu kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya harus aku lakukan untuk hidup ini? Bagaimana aku bisa merasa puas dan bahagia? Seringkali kita mendengarkan kata orang dan mengabaikan siapa kita sebenarnya. Ketika kehilangan kontak dengan jiwa, pasti kamu akan kehilangan makna dan tujuan hidupmu juga. 3. Tertekan secara emosional. Walaupun kamu sudah berada di jalur yang benar dalam hidup, bisa jadi kekosongan selalu ikut menyertai. Ada hal yang secara tidak sadar menutup emosi kamu. Semakin banyak emosi yang tertahan di dalam, maka semakin kamu merasa tidak terhubung dengan diri sendiri. Mematikan emosi negatif tidak hanya menjauhkannya, tetapi seiring waktu akan menjauhkan semua bentuk emosi termasuk emosi positif. Lalu, mesti gimana dong, Kak? 1. Akui ada kekosongan dalam dirimu. Akui saja jika memang ada kekosongan di hati kamu. Jangan menyalahkan diri sendiri karena merasa seperti ini. Jangan mencoba mengabaikan atau mengubah perasaanmu. Memang sulit, tapi yakinkan diri kalau kamu bisa melaluinya. 2. Bangun spiritual diri. Terhubung dengan jiwa kita sendiri membutuhkan latihan spiritual seumur hidup. Introspeksi diri dan cari tahu apa yang terlewatkan selama ini. Cobalah berdoa dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan yang memberi kehidupan akan sangat membantu untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirimu. 3. Mencari pemenuhan diri. Mulailah mencoba untuk menemukan apa yang secara emosional, mental, dan spiritual akan memenuhi kamu. Ini akan mengharuskan kamu untuk melihat jauh ke dalam diri dan mungkin mengabaikan semua yang pernah dikatakan orang tentang siapa kamu sebenarnya. Tetapkan tujuan dan susun langkah-langkah. Ketika kamu mulai mengambil pendekatan proaktif dalam hidup, kemungkinan besar kamu akan merasa jauh lebih baik. 4. Jelajahi kekosonganmu. Jelajahi kekosonganmu dengan ajukan beberapa pertanyaan. Apakah aku pernah membandingkan diri dengan orang lain? Apakah aku mengatakan hal-hal positif untuk diri ini? Apakah aku cenderung fokus pada kegagalan atau menyebut diri jelek dan bodoh?
Apakah aku melakukan hal buruk untuk menghindari perasaan? Apakah aku hanya fokus pada kebutuhan orang lain? Apakah aku sedang mencoba membuktikan atau memenangkan sesuatu? Apakah aku sering menyalahkan diri sendiri atau merasa bersalah tentang hal-hal yang di luar kendali? Kamu renungkan dan jawab pertanyaannya dengan jujur. 5. Habiskan waktu dengan diri sendiri. Daripada mencoba mengisi kekosongan dengan obat-obatan, alkohol, video game, lebih baik habiskan waktu untuk mengeksplorasi keinginan, harapan, dan impian kamu sendiri. Hal ini membantumu menciptakan lebih banyak makna dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Perasaan hampa dapat menyebabkan kita merasa bahwa hidup sudah nggak layak dijalani atau nggak ada harapan lagi. Terapi dengan psikolog bisa membantu kamu menjelajahi penyebab yang mendasari perasaan itu dan membantu kamu untuk membuat keputusan sendiri tentang cara menjadi lebih positif. Semoga kamu merasa lebih baik ya. See you soon!